Baik, jumpa lagi dengan saya dengan Ari Wijaya di channel Mas Guru. Kali ini kita akan membahas tentang function pada Python part 1. Nah, apa itu fungsi pada Python? Nah, di sini dijelaskan adalah fungsi sebuah blok kode yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu, di mana fungsi membantu menghindari pengulangan kode. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah fungsi di mana fungsi di dalamnya ada beberapa blok kode, contohnya misalkan kita ingin menghitung atau membuat sebuah fungsi perkalian dan di situ ada sebuah variabel yang merupakan hasil dari perkalian bilangan A dan B. Nah, kita cukup membuat satu kali, kemudian kita bisa panggil atau gunakan fungsi itu beberapa kali. Nah, di sini dicontohkan ada suatu fungsi ya, namanya adalah sapa. Nah, untuk penulisan fungsi pada Python itu adalah dengan menggunakan perintah def. Nah, ini adalah format dari fungsi def sapa kurung buka kurung tutup kemudian titik 2. Kemudian ada sebuah coding atau programnya atau skripnya. Ingat kita harus menjorokkan di sebelah kanan. Nah, fungsi sapa ini adalah untuk mencetak tulisan halo selamat datang. Nah, kemudian untuk pemanggilan fungsinya sendiri itu adalah hanya dengan menuliskan sapa, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Nah, kenapa kita menggunakan fungsi? Di sini ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah menghemat waktu penulisan kode. Kenapa bisa menghemat waktu? Karena kita cukup buat satu kali, tetapi kita bisa pakai atau panggil beberapa kali. Kemudian yang kedua adalah memudahkan pembacaan dan perawatan program, karena lebih terstruktur ya, lebih terblok kode kecil-kecil. Kemudian menghindari duplikasi kode dan dapat digunakan kembali di program yang lain. Nah, ini bisa gabungan dengan modul, nanti kita akan bahas di part selanjutnya atau part yang lain. Kemudian selanjutnya adalah membuat program lebih modular dan efisien. Ada struktur fungsi. Yang pertama adalah fungsi yang tanpa parameter. Di sini penulisannya adalah def, kemudian nama fungsi itu sendiri, kemudian kurung buka, kurung tutup, kemudian titik 2. Nah, di sini ada blok kode yang akan kita terapkan. Kemudian bagaimana cara memanggil fungsi itu? Kita cukup mengetikkan nama fungsi, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Di sini ada contoh yaitu fungsi nama, di mana fungsi nama itu mempunyai blok kode untuk menuliskan sebuah nama. Print, kemudian titik 2, nama saya Ari Wijaya. Ini adalah fungsi dari nama. Kemudian cara memanggilnya kita cukup menuliskan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah fungsi dengan menggunakan struktur parameter. Ya, di sini penulisannya adalah def, kemudian nama fungsi, kemudian di dalam kurung buka kurung tutup ini ada sebuah parameter. Parameter itu bisa berupa sebuah kata ya yang berhubungan dengan fungsi itu sendiri. Nah, kemudian ada blok kode dan return hasil. Return ini bertujuan untuk hasil dari blok kode atau eksekusi ini merupakan nilai balik. Nah, nilai balik artinya adalah hasil dari operasi ini merupakan sebuah nilai dari fungsi itu sendiri. Nah, di sini contohnya adalah def nama fungsi, kemudian parameter, kemudian blok kode dan hasil. Di sini saya contohkan sebuah fungsi yang menggunakan parameter dan nilai kembali, ada returnnya. Contohnya, ada def fungsi luas persegi.
Nah, di sini parameternya itu adalah sisi kali sisi. Tujuan dari adanya parameter ini untuk menerima inputan ya, menerima inputan dari, eee, kode yang berada di luar fungsi itu sendiri. Nah, di sini, eee, luas itu adalah sisi kali sisi, kemudian return luas. Nah, return luas ini artinya adalah fungsi hitung luas persegi ini mempunyai nilai dari hasil perkalian sisi kali sisi. Nah, di sini saya contohkan print hitung luas persegi, artinya adalah fungsi ini dipanggil, ya sama ya hitung luas persegi, fungsi hitung luas persegi dipanggil, kemudian parameter sisinya ini diisi dengan nilai 4, maka akan menghasilkan 16 ya, print 16. Di sini nanti adalah 16, outputnya adalah 16. Nah, ini ada sebuah contoh program untuk menghitung harga setelah diskon. Dev hitung harga setelah diskon, ini adalah nama fungsi, kemudian parameternya adalah harga dan diskon. Nah, kemudian ada sebuah variabel namanya adalah potongan, di mana potongan ini merupakan hasil dari harga diskon dikali diskon bagi 100% atau diskonnya adalah berapa persen. Setelah diskon itu dibagi 100, maka akan dikalikan dengan harga barang itu sendiri. Maka total itu adalah harga dikurangi dengan potongan. Dan return total. Return total ini artinya adalah fungsi hitung harga setelah diskon itu isinya adalah hasil dari perhitungan, eee, potongan dan perhitungan total. Nah, kemudian kita akan cetak harga setelah diskon adalah fungsi ini, fungsi, hitung harga diskon setelah diskon ini setelah diisi dengan harga, ini ya, harganya adalah 100.000, kemudian larinya ke sini, kemudian diskonnya adalah 20. Nah, 20 merupakan diskon, kemudian nanti potongan harga sama dengan 100.000 dikali 20/100 atau 20%. Berarti potongannya adalah 20.000. Nah, kemudian total itu adalah harga dikurangi dengan potongan. Harganya tadi adalah 100.000 dikurangi dengan 20.000. Maka print harga setelah diskon adalah 80.000. Nah, ini ada fungsi kalkulator, sama ya, kita akan menggunakan beberapa fungsi, ada fungsi tambah dengan parameter angka 1, angka 2, dan fungsi tambah ini merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Di bawahnya ada fungsi kurang dengan parameter angka 1 dan angka 2. Kemudian fungsi kurang ini merupakan hasil perhitungan dari angka 1 dikurangi dengan angka 2. Begitu juga dengan fungsi kali. Fungsi kali dengan parameter angka 1 dan angka 2 merupakan hasil perkalian dari angka 1 dikalikan dengan angka 2. Nah, di sini ada sebuah inputan, yaitu angka 1 merupakan inputan dari angka masukan angka pertama ini. Setelah dieksekusi maka muncul sebuah perintah untuk memasukkan angka pertama. Nah, kemudian setelah di-enter nanti muncul perintah untuk memasukkan angka kedua. Nah, setelah itu print merupakan, print yang pertama adalah menampilkan hasil penjumlahan di mana fungsi tambah ini ya, dipanggil, kemudian angka 1 merupakan inputan dari variabel angka 1 tadi, dimasukkan, kemudian angka 2 juga variabelnya adalah inputan dari masukan angka kedua, kemudian angka itu akan dikirim ke fungsi dan diproses penjumlahan. Maka print yang pertama hasil penjumlahan adalah penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Begitu juga dengan hasil perkalian, ya, perkalian, kemudian angka 1, angka 2,
isi ya, merupakan inputan angka satu angka 2 kemudian akan mengeksekusi dan memanggil, fungsi dari kali ini, kali. Misalkan angka satu kita isi dengan 2 angka 2 kita isi dengan 4 maka hasil perkalian memanggil fungsi kali 2 kali 4 adalah 8. Begitu adalah proses dari fungsi. Kita juga bisa memanggil fungsi ini berkali-kali, sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Demikian untuk part 1, kita akan lanjut ke part 2. Terima kasih.